ya udah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 dengan yang akan mempresentasikan mengenai materi profesi akuntan publik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Diva Maharani dengan NIM 2017-051005. Dan teman saya dengan nama Nia Matisa Apreni dengan NIM 2017-051008. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi dengan topik bahasan yang pertama, sejarah dan perkembangan auditing. Yang kedua, perkembangan profesi akuntan publik. Yang ketiga, jasa akuntan publik. Yang keempat, organisasi KAP di Indonesia. Yang kelima, kantor akuntan publik. Dan yang terakhir, institusi dan regulasi yang mengatur profesi akuntan publik. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, mulai dari sejarah dan perkembangan auditing. Latar belakang auditing. Pengauditan telah mulai dilakukan sejak abad ke-15. Tahun kelahiran pengauditan, laporan keuangan secara pasti tidak diketahui, tetapi dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa pada sekitar awal abad ke-15, jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad ini. Selanjutnya, pengauditan independen sebelum tahun 1900. Kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara berasal dari Inggris. Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris pada paruh kedua abad ke-19. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris. Perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada waktu itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut Companies Act. Menurut undang-undang tersebut, semua perusahaan publik harus diaudit. Ketika fungsi audit mulai diekspor ke Amerika Serikat, bentuk laporan model Inggris turut diadopsi pula, meskipun peraturan yang berlaku di Amerika Serikat tidak sama dengan yang berlaku di Inggris. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan audit atas laporan yang diberikan kepada para pemegang saham menyebabkan audit pada abad ke-19 menjadi beraneka ragam. Kadang-kadang hanya meliputi neraca saja, tapi ada pula yang berupa audit atas semua rekening yang ada pada perusahaan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Next. Perkembangan di abad ke-20. Memasuki abad 20, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun dan selama masa itu jumlah perusahaan industri telah berkembang dengan pesat. Jumlah pemegang saham juga semakin bertambah dan mereka sudah mulai menerima laporan auditor. Kebanyakan pemegang saham baru-baru ini tidak memahami makna pekerjaan seorang auditor dan kesalahpahaman melanda banyak pihak termasuk para pimpinan perusahaan dan bankir. Pada umumnya, mereka beranggapan bahwa pendapat auditor adalah jaminan keakuratan laporan keuangan. Kemudian profesi akuntansi di Amerika Serikat berkembang pesat setelah berakhir Perang Dunia Pertama. Sementara itu, kesalahpahaman tentang fungsi pendapatan auditor masih terus berlangsung, sehingga pada tahun 1917, Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants. Selanjutnya, perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong muda. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga akuntansi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Tonggak penting berkembangnya akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahun 1995 lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan tersebut merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik. Sejalan dengan perkembangan profesi akuntansi,
dan dunia usaha di Indonesia, IAI telah berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutahiran prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan akuntan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha. Next. Perkembangan pengauditan di Indonesia. Perkembangan akuntan publik. Perkembangan akuntan publik. Profesi akuntan merupakan suatu profesi yang unik, di mana profesi ini memiliki peran dan tanggung jawab yang vital sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Profesi akuntansi di Indonesia baru berkembang sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang hak praktik publik dan penggunaan akreditasi gelar akuntansi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi publik dari praktik akuntansi profesional. Di Indonesia hanya terdapat satu organisasi profesi akuntansi, yaitu IAI, atau Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan badan akuntansi profesional pertama. IAI didirikan pada tahun 1957, yaitu setelah munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. IAI yang pertama kalinya dipimpin oleh Profesor Sumarjo Citrosidodo, Profesor Akuntansi Universitas Indonesia. Sasaran pembentukan IAI ini adalah untuk melindungi status profesi akuntan Indonesia. Next. Selanjutnya ada jasa akuntan publik. Jasa akuntan publik yang pertama yaitu assurance service. Assurance service adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi atau konteksnya untuk kepentingan para pengambil keputusan. Auditing adalah salah satu jasa kunci yang termasuk dalam lingkup luas assurance service. Kenyataannya, jasa audit telah menjadi dasar di mana lingkup yang lebih luas dari jasa atestasi dan asuransi service sedang dikembangkan. Salah satu kunci tersebut adalah konsep independensi. Para pengguna jasa sangat mengandalkan independensi akuntan publik serta dapat menarik manfaat yang bernilai dari kenyataan bahwa akuntan publik bersifat tidak memihak dan objektif. Selanjutnya yang kedua ada jasa akuntansi dan kompilasi. Kantor akuntan publik mungkin mendapat tugas dari klien untuk melaksanakan jasa akuntansi yang beragam. Masuk dalam hal ini adalah menyusun pembukuan manual maupun yang telah diotomatisasi, membuat jurnal, melakukan ayat jurnal penyesuaian, serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Akuntan publik tidak memberikan keyakinan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai GAAP. Meskipun demikian, jasa ini merupakan asuransi servis yang penting untuk dapat meningkatkan mutu informasi bagi para pengambil keputusan. Yang selanjutnya ada jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan salah satu jasa di mana para akuntan publik mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Yang selanjutnya ada jasa audit. Jasa audit adalah proses pemeriksaan laporan keuangan dan catatan audit yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang telah disusun dan dilakukan secara sistematis oleh pihak independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran dalam pelaporan keuangan perusahaan organisasi tersebut. Fokus utama dalam audit adalah menyajikan suatu berkas laporan tahunan yang menyertai suatu laporan audit tahunan kepada investor dan pengguna lain. Selanjutnya ada jasa pemeriksaan. Istilah pemeriksaan digunakan untuk menguraikan jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang penyesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya, pemeriksaan meliputi pemeriksaan laporan keuangan, asersi manajemen tentang efektivitas, dan kepatuhan entitas terhadap perundang-undangan. Selanjutnya ada jasa review. Jasa review terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan setiap lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Next. Selanjutnya ada jenis jasa lainnya.
Ciri umum dari jenis jasa lainnya yaitu bahwa jasa ini tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain dari keyakinan. Yang termasuk dalam jasa lainnya itu yang pertama ada jasa teknologi. Akuntan publik memberikan jasa teknologi dalam bentuk analisis sistem, manajemen sistem, serta pengamanan sistem. Para akuntan publik adalah tenaga ahli dalam mengevaluasi pengendalian entitas, serta telah mengembangkan keahliannya dalam membantu klien untuk merancang sistem informasi. Yang kedua ada konsultasi manajemen. Dalam melaksanakan jasa konsultasi manajemen, para praktisi mendayagunakan keahlian teknis, pendidikan, dan pengalaman mereka untuk memberikan nasihat dan bantuan teknis kepada klien. Jasa ini dapat membantu klien dalam meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumber daya mereka dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Akuntan publik menyediakan berbagai jasa yang dapat memberi arti nilai tambah dari lingkup yang luas dari laporan keuangan. Jasa perencanaan keuangan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang analisis dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada jasa internasional. Akuntan publik menyediakan berbagai jasa yang dapat memberi arti nilai tambah dari lingkup yang luas dari laporan keuangan. Dalam pertumbuhan perniagaan secara elektronik atau e-commerce, banyak perusahaan yang berurusan dengan aspek internasional dari bisnis mereka yang beberapa tahun sebelumnya tak pernah terbayangkan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Trisna. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kantor akuntan publik di Indonesia. Yang pertama yaitu Bapepam LK, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Bapepam LK berwenang menetapkan aturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang kedua itu IAPI, atau Institut Akuntan Publik Indonesia. IAPI menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya. IAPI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan aturan dalam 5 bidang utama berikut ini. Yang pertama itu standar audit. Di standar audit ini, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau DSPAP bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai permasalahan audit bagi semua entitas. Pernyataan DSPAP itu disebut pernyataan standar audit atau PSA. Yang kedua itu standar kompilasi dan review. DSPAP juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik terkait dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak diaudit. Yang ketiga itu standar atestasi lainnya. Pernyataan atestasi atau PSAT memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Yang keempat itu kode etik. Sebagai tambahan dari keempat standar di atas, DSPAP menetapkan peraturan perilaku wajib dipenuhi para akuntan publik. Yang berikutnya yaitu struktur kantor akuntan publik. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasional semua kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu kebutuhan akan independensi dari klien. Kebutuhan akan independensi dari klien ini yaitu independensi memungkinkan auditor tetap tidak bisa dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua yaitu pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi ini memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa atau jasa lain secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Beberapa struktur organisasional dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor akuntan publik atau KAP. Berikutnya yaitu struktur KAP sesuai dengan PMK 17/2008. Yaitu yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan yang berikutnya yaitu perusahaan
Yang berikutnya itu sutur ke API sesuai dengan PMK 17/2008, yaitu yang pertama perusahaan perorangan. Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan atau proprietorship. Yang kedua itu persekutuan. Bentuk organisasi ini sama dengan perusahaan perorangan, kecuali bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik organisasi. Yang berikutnya itu kantor akuntan publik. Audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum di Indonesia dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP, kecuali atas organisasi pemerintah tertentu. Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan yaitu berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Kantor akuntan publik juga memberikan banyak jasa lain kepada klien, seperti jasa pajak dan konsultasi. Hanya kurang dari 500 kantor akuntan publik yang beroperasi di Indonesia, atau dibandingkan lebih dari 45.000 kantor akuntan publik beroperasi di Amerika Serikat yang besarnya berkisar dari 1 hingga 20.000 partner dan staf. Keempat kantor akuntan publik terbesar di Indonesia disebut kantor akuntan publik internasional. Empat besar mereka adalah Deloitte Tohmatsu, Ernst Young Global, KPMG Internasional, dan PricewaterhouseCoopers. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh dunia. KAP empat besar ini mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Indonesia maupun dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga. Yang berikutnya itu kegiatan kantor akuntan publik. Yang pertama itu jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan kantor akuntan publik untuk menyusun laporan keuangannya, yang dikarenakan tidak memiliki personel atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak untuk membuat air jurnal dan buku besar. Yang kedua itu jasa perpajakan. Kantor akuntan publik menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Jasa perpajakan yang dilakukan seperti perhitungan PBB, pajak hadiah, perencana pajak, dan aspek pajak lainnya. Yang berikutnya itu jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan kantor akuntan publik memberikan jasa tertentu yang memungkinkan klien yang mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut juga jasa penasihat manajemen. Yang berikutnya itu hierarki kantor akuntan publik yang khas. Hierarki organisasi dalam kantor akuntan publik meliputi sekutu atau partner atau pemegang saham, manajer, penyelia, auditor senior atau penanggung jawab, serta asisten. Berikut yaitu tabel tingkat dan tanggung jawab staf. Yang pertama itu tingkat staf. Yang pertama, asisten staf dengan pengalaman rata-rata yaitu 0-2 tahun. Tanggung jawab utama yaitu melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci. Yang kedua itu auditor senior atau bertanggung jawab dengan pengalaman rata-rata yaitu 2-5 tahun. Tanggung jawab utama yaitu mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan laporan audit termasuk mengawasi dan mereview pekerjaan staf. Yang ketiga yaitu manajer dengan pengalaman rata-rata yaitu 5-10 tahun. Tanggung jawab utama yaitu membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama. Yang berikutnya itu partner. Dengan pengalaman rata-rata itu 10 tahun ke atas. Dengan tanggung jawab utama yaitu mereview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner ada pemilik kantor akuntan publik dan karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien. Yang berikutnya itu adalah e-commerce dan operasi kantor akuntan publik. Situs web kantor akuntan publik menampilkan berita dan bahasan mengenai masalah-masalah bisnis seperti informasi terbaru tentang perubahan peraturan perpajakan, serta formulir interaktif untuk menentukan jenis rekening pensiun mana yang harus dipilih. Yang berikutnya itu regulasi mengenai profesi akuntan publik. Baik, yang berikutnya itu regulasi mengenai profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu regulasi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Yang kedua yaitu peraturan Menteri Keuangan
yaitu PMK nomor 154/PMK.01.2017 tentang pengawasan dan pembinaan angkutan publik. Yang kedua itu PMK nomor 155/PMK.01/2017 tentang perubahan PMK nomor 55/PMK.01/2017 tentang mengenai penggunaan jasa bagi angkutan dan angkutan publik. Yang terakhir yaitu peraturan OJK, yaitu PJOK nomor 13/PJOK.01.2017 tentang penggunaan jasa angkutan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Yang berikutnya itu standar audit yang berlaku umum. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesional dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi, independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Berikut yaitu saya tampilkan tabel standar audit yang berlaku umum. Yang pertama yaitu standar umum. Yang pertama, audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Yang kedua, yaitu auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal berhubungan dengan audit. Yang ketiga, yaitu auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Yang kedua itu standar pekerjaan lapangan, yaitu berupa auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Yang kedua itu auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai identitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah sajian signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya. Yang ketiga itu auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga itu standar pelaporan, yang berupa auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakan dalam laporan auditor. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, maka auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor. Jika ada tingkat tanggung jawab yang dipukul auditor dalam laporan auditor. Berikutnya itu pengendalian mutu. Bagi sebuah kantor akuntan publik, pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi kantor akuntan publik itu serta prosedur yang ditetapkannya. AICPA belum menetapkan prosedur pengendalian mutu yang khusus bagi kantor akuntan publik karena prosedur itu akan tergantung pada hal-hal seperti ukuran kantor, jumlah cabang yang berpraktik, serta sifat praktik. Berikut saya tampilkan tabel unsur pengendalian mutu. Yang pertama itu unsur independensi, integrasi, dan objektivitas dengan ikhtisar persyaratan yaitu seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melakukan tanggung jawab profesional mereka. Contoh prosedur itu yaitu setahun sekali setiap partner dan pegawai harus menjawab kuesioner independensi yang menanyakan hal seperti kepemilikan saham dan keanggotaan dalam dewan direksi. Yang kedua yaitu manajemen kepegawaian dengan ikhtisar persyaratan yaitu kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberikan kantor akuntan publik kepastian yang wajar bahwa semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten. Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan
bersangkutan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Berikutnya itu contoh prosedur. Setiap profesional harus dievaluasi atas setiap penugasan dengan memakai laporan penilaian penugasan individu dari kantor akuntan publik yang bersangkutan. Yang berikutnya itu penerimaan kelanjutan klien serta penugasan. Dengan istilah persyaratannya itu kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Kantor akuntan publik juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang dengan contoh prosedur yaitu formulir penilaian klien yang berkaitan dengan hal-hal seperti komentar audit terdahulu dan evaluasi atas manajemen. Harus disiapkan untuk setiap klien baru sebelum penerimaan. Yang berikutnya itu kriteria penugasan. Dengan ikhtisar persyaratan itu, kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku. Persyaratan peraturan dan standar mutu kantor akuntan publik itu sendiri. Dengan contoh prosedur yaitu Direktur Akuntansi dan Audit KAP siap memberikan konsultasi serta harus menyetujui semua penugasan sebelum penugasan itu diakhiri. Yang berikutnya itu pemantauan. Dengan ikhtisar persyaratan yaitu harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif. Contoh prosedurnya itu partner bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan kantor akuntan publik. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kurang, kami mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.